Halo semua, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin banyak dialami oleh kita semua, yaitu anger management atau pengendalian amarah. Nah, bagi teman-teman, siapa nih kira-kira yang masih merasa bahwa kadang emosi atau rasa marah kita sulit untuk dikendalikan? Mungkin kita akan bertanya-tanya, kira-kira kenapa sih rasa marah itu harus dikendalikan? Dan apakah selama ini kita sudah cukup mampu mengendalikan rasa marah, atau terkadang malah kita yang dikendalikan oleh amarah kita? Terkadang amarah yang meledak-ledak bisa mengakibatkan tindakan atau ucapan yang merugikan diri sendiri dan lingkungan. Contohnya, kita terkadang mengucapkan hal yang menyinggung orang terdekat, merusak barang-barang di sekitar, menyakiti orang lain, dan berbagai tindakan tidak rasional lainnya. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi, kan? Untuk bisa tahu cara mengendalikan amarah, pertama-tama kita harus terlebih dulu tahu definisi dari marah itu sendiri. Mengapa kita bisa marah apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Atau mengapa kita bisa marah saat ada orang lain yang menyinggung perasaan kita? Marah sebenarnya adalah reaksi alami tubuh untuk melindungi diri kita dari ancaman luar. Apabila otak mendeteksi ancaman seperti ucapan orang lain yang menyinggung, tubuh akan bereaksi dengan detak jantung dan pompaan adrenalin yang lebih kencang. Maka kita merasa naik darah dan perasaan marah pun tidak terbendung lagi. Lalu bagaimana cara mengendalikan perilaku marah yang merugikan? Di video kali ini kita akan membahas 3 cara. Yang pertama, kata kuncinya adalah fokus. Coba kita bayangkan suatu hari ketika dalam perjalanan menuju kantor, tiba-tiba kendaraan kita mogok. Kita menyadari bahwa kita pasti akan terlambat dan tidak bisa menghadiri rapat penting hari ini. Hari itu udara begitu panas, polusi yang begitu tebal, dan macet di mana-mana. Kemungkinan besar kita pasti akan merasa marah. Namun, tiba-tiba kita mendapat telepon yang mengabari bahwa salah seorang keluarga terdekat kita yang sedang dirawat di rumah sakit telah sembuh dan dapat kembali ke rumah. Sekarang coba kita rasakan lagi perasaan kita. Apakah rasa marah kita akan berkurang? Tentu saja rasa marah kita akan berkurang atau mungkin bahkan hilang seluruhnya. Dari ilustrasi ini, kita bisa belajar bahwa berfokuslah pada hal yang kita miliki dan patut syukuri, maka rasa marah kita juga dapat teralihkan. Apabila kita selalu berfokus pada masalah hidup, kita akan selalu marah dan tidak bisa menyelesaikan segalanya dengan kepala dingin. Kunci yang kedua adalah makna. Ketika sedang berjalan kaki dan terburu-buru akan suatu urusan, tiba-tiba kita ditabrak oleh orang lain yang berpapasan dengan kita. Sekejap rasa kesal naik hingga ujung kepala. Dalam hati kita berkata, orang ini jalan gak pakai mata ya. Lalu saat menoleh ke arah orang itu, kita menyadari bahwa ia adalah seorang buta yang sedang meraba-raba jalanan di depannya. Apakah kita akan masih merasa marah? Mungkin tidak lagi. Kita akan menyadari bahwa akan sangat konyol bila kita marah kepada orang tersebut. Makna dari kejadian itu sepenuhnya telah berubah. Penerimaan makna akan suatu kejadian sangat penting apabila kita ingin mengendalikan amarah. Biasakanlah untuk menangkap makna yang lebih positif dari setiap masalah yang terjadi. Coba kita melatih diri kita sendiri untuk memiliki makna yang lebih positif. Apabila orang terdekat tiba-tiba berubah menjadi galak dan sedikit menyinggung kita, makna apa yang dapat kita tangkap supaya kita tidak marah ya? Kunci yang ketiga adalah tindakan. Ternyata tubuh kita akan menghasilkan hormon marah atau kortisol dan adrenalin
hanya selama 90 detik pertama setelah kejadian yang membuat kita marah terjadi. Sehingga, apa yang kita lakukan dalam 90 detik ini sangat menentukan apakah kita akan dikendalikan oleh emosi atau sebaliknya. Coba terapkan tindakan-tindakan pengalihan amarah seperti minum air, menarik nafas yang panjang, tersenyum lebar, atau sekedar terdiam mengamati selama 90 detik saat kita merasa seharusnya marah. Setelahnya, kita sudah tidak ingin meledak lagi dan bisa menentukan tindakan yang jauh lebih rasional dan dengan kepala dingin. Selamat mencoba ya. Sikap marah lebih condong dianggap sebagai sebuah hal yang negatif. Namun, apakah manusia akan lebih baik kalau tidak pernah marah? Ternyata jawabannya adalah tidak. Marah atau tegas juga memiliki kegunaan. Akan sangat baik kalau kita hanya bersikap tegas atau marah dengan tujuan-tujuan seperti ini, seperti mendidik anak, menyadarkan orang terdekat akan sebuah tujuan positif apabila orang tersebut sulit untuk diajak bicara baik-baik, membela atau melindungi orang-orang tercinta, dan ketika memimpin dalam sebuah organisasi. Namun dalam hal-hal di atas, tentu marah yang dibicarakan bukanlah marah yang membabi buta. Apabila harus marah, kita juga harus membiasakan marah dengan kepala dingin, sehingga hati kita tidak ikut terpengaruh emosi dan kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video psikologi berikutnya.